Pemirsa, kami membawa Anda untuk bisa melihat data dan fakta lebih dalam lagi, lebih detail lagi mengenai kasus ataupun juga insiden polisi tembak polisi yang terjadi pada Minggu dini hari 23 Juli lalu. Sebelumnya sebagai awalan kami bawa Anda untuk bisa melihat inilah lokasi dari kejadian tersebut, tepatnya di Rusun Polri Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kita akan lihat sebenarnya bagaimana suasana tempat itu dan hari ini juga dilakukan rekonstruksi di sana. Masyarakat yang ada di sekitar dari Rusun Polri ini mengaku tidak mendengar pada saat adanya letusan senjata tersebut karena memang lokasinya jauh dari keramaian ataupun juga dari rumah-rumah penduduk. Ada memang sebuah warung yang menjadi tempat langganan dari seluruh yang menghuni rusun tersebut sebagai tempat belanja, tapi memang jaraknya sampai 650 meter sehingga tidak mendengarkan apa yang terjadi pada malam hari itu. Kita lihat inilah lokasinya. Nah, apa yang terjadi di sini? Kita akan bahas satu persatu kronologinya dari momen per momen, timelinenya kita akan lihat bersama. Pertemuan dari orang-orang yang terlibat dalam insiden ini terjadi sejak Sabtu 22 Juli 2023 pukul 20.40 waktu Indonesia Barat, di mana Bribda IMS dan juga Bribda AN ini bertemu dengan Bribda AY di kamarnya. Tentu ini merupakan kamar di Rusun Polri Cikeas yang kami sajikan tadi gambarnya. Kemudian berikutnya apa yang terjadi setelah mereka bertemu. 3 orang ini IMS, AN, dan AY. Saat itu belum ada IDF yang menjadi korban dari insiden ini. Berikutnya kita akan lihat setelah pertemuan ini. Nah, ini dia, ketiganya kemudian mengkonsumsi minuman keras. Ini juga diberikan keterangannya oleh pihak kepolisian. Baik, dan setelah itu apa yang terjadi pada saat mereka mengkonsumsi minuman keras sehingga pertemuan mereka juga berlangsung cukup lama. Bribda IMS kemudian menunjukkan senjata yang dibawanya ke saksi dan AY. Inilah senjata yang kemudian dikeluarkan dari dalam tas yang mencoba ditujukan pada rekan-rekannya pada saat itu. Senjata ini bukan milik dari MS, tapi juga milik dari rekannya yang juga ditetapkan sebagai tersangka lainnya. Dan berikutnya kita juga akan lihat bagaimana kronologi selanjutnya, momen berikutnya. Nah, ini dia Minggu 23 Juli dini hari pada saat itu pukul 1:39 waktu Indonesia Barat. Bribda Ignatius kemudian juga datang ke ruangan tersebut atau kamar tersebut. Nah, IMS kembali menunjukkan senjatanya. Jadi senjata tersebut dikeluarkan dari tasnya namun tiba-tiba meletus. Apakah kemudian kedatangan korban atau IDF ini atas inisiatif sendiri atau atas undangan dari ketiga rekan lainnya? Ini masih belum diberikan keterangan secara pasti oleh pihak kepolisian dan inilah dia peluru mengenai bagian bawah telinga kanan tembus ke bagian tengkuk kiri Bribda Ignatius. Saya kemudian dibawa ke rumah sakit korban ini, tapi kemudian pada saat perjalanan nyawanya tidak bisa diselamatkan. Ya, kita akan lihat. Baik, dan berikutnya kita juga akan dengarkan, tapi sebelumnya kita lihat ini data terakhir kami di mana saya tadi sudah sempat menyebutkan korban meninggal dunia dalam perjalanan menuju Rumah Sakit Kramat Jati. Kami juga bawa Anda untuk bisa mendengarkan keterangan yang disampaikan oleh pihak kepolisian Karopenmas Polri. Ini dia. Peristiwa tersebut sedang diproses pidananya oleh Polres Bogor, Polda Jawa Barat, dan proses kode etik oleh Dipropam Polri. Olah TKP telah dilaksanakan oleh Polres Bogor dengan melibatkan unsur pendukung lengkap yang terdiri dari tim TKP, Inavis, tim Dokes. Juga mengamankan CCTV, bukti 1 unit senjata api rakitan ilegal, 1 buah selongsong peluru kaliber 45 ACP, kemudian baju korban, dan lain-lain. Gelar perkara menetapkan 2 terduga pelanggar atas nama Bribda IM dan Bribka IG melakukan pelanggaran kode etik kategori berat dan dilaksanakan patsus atau penempatan khusus di ruang sel patsus Biro Propos di Propam Polri
serta proses penyidikan tindak pidana oleh Polres Bogor, Polda Jawa Barat tetap dilaksanakan. Pihak korban dan juga pihak pelaku ini tergabung dalam Densus 88 anti teror dan statusnya juga pihak pelaku ini merupakan senior dari korban. Kita akan gali lebih dalam lagi mengenai siapa sosok pelaku dan juga korban, tapi setelah jeda berikut ini kami segera kembali. Baik pemirsa, baik pelaku maupun juga korban ini merupakan anggota Polri yang mendapatkan penugasan di Densus 88 anti teror. Bahkan keduanya juga berada di bagian yang sama, yaitu sub bagian penahanan dan juga barang bukti. Kita lihat sebenarnya bagaimana profil dari korban dan juga para pelaku. Kita sajikan inilah dia korban, Bribda Ignatius Dwi Frisco Sirage, usianya masih 21 tahun dan ditugaskan anggota sub bagian tahanan dan barang bukti, bagian operasional Densus 88. Polri. Kemudian kita juga akan lihat seperti apa sosok dari pelaku. Sudah ada 2 orang pelaku yang ditetapkan sebagai tersangka. Memang pihak kepolisian belum merilis lebih jauh mengenai data dari para pelaku ini termasuk wajah dan usianya, tapi yang pasti memang ditugaskan di anggota sub bagian tahanan dan barang bukti bagian operasional Densus 88 dan statusnya sebagai tersangka dan juga dipatsus selama 20 hari seperti yang tadi dijelaskan oleh pihak Karopenmas. Berikutnya lagi, setelah Bribda IM, kemudian ada Bribda IG yang juga sebagai pemilik dari senjata tersebut walaupun tidak hadir pada saat itu, pada malam terjadinya insiden tersebut. Penugasan di Densus 88 kemudian juga statusnya tersangka dan juga dipatsus selama 20 hari atau penempatan khusus. Terkait dengan apa yang sudah kami sampaikan, bahwa para pelaku dan juga korban ini menjadi bagian dari Densus 88, kami ajak Anda juga untuk bisa mengetahui apa sebenarnya maknanya. Inilah dia Detesmen Khusus 88 Anti Teror, didirikan pada 26 Agustus 2000 dan diresmikan pada 26 Agustus 2004. Densus kalau Anda bisa lihat juga memiliki logo berbentuk burung hantu. Filosofisnya atau maknanya ini sebagai sifat pemburu yang waspada. Kemudian cekatan, cepat dan cerdas khas burung nokturnal. Dan angka 88 ini mungkin masih banyak yang belum diketahui tadi. Itu merupakan 88 dan kita juga lihat bagaimana masalah pangkat. Penjelasannya dari pangkat 2 orang pelaku dan juga seorang korban. Brigadir Polisi 2 atau Bribda merupakan pangkat terendah untuk Bintara. Jika di ketentaraan kemudian bisa disetarakan dengan pangkat Sersan 1. Seorang Bribda menggunakan lambang pangkat 1 balok panah perak ini menjadi pangkat dari korban IDF. Berikutnya kita akan lihat. Setelah Bribda, kemudian kita juga akan lihat Brigadir Polisi Kepala atau Bribka yang merupakan pangkat teratas untuk Bintara. Di ketentaraan setara dengan Sersan Kepala dan seorang Bribka menggunakan lambang pangkat 4 balok panah perak. Ini yang bisa Anda saksikan mengenai pangkat-pangkat dari korban dan juga pelaku. Dan berikutnya kami juga akan bawa Anda untuk bisa melihat apa sebenarnya makna dari patsus. Karena tadi juga sempat diungkapkan dan juga dijelaskan oleh pihak Karopenmas bahwa 2 tersangka ini dipatsus selama 20 hari. Patsus merupakan tahanan tempat khusus dan merupakan penahanan bagi anggota polisi yang melakukan pelanggaran disiplin. Patsus dapat berupa rumah, markas, sel khusus ataupun tempat lain yang sudah ditentukan. Ada pasal yang menjadi dasar yaitu pasal 1 ayat 26 Perkap 2 tahun 2016. Lama patsus maksimal 21 hari dan jika pelanggaran berat ditambah 7 hari menjadi 28 hari. Baik pemirsa, kami akan bawa Anda juga untuk bisa melihat data-data yang lebih dalam lagi mengenai insiden ini pada esok di Apa Kabar Indonesia Malam. Sesuai tugas kami Putri Viola untuk bisa menemani Anda dalam gelaran Apa Kabar Indonesia Malam kali ini. Anda bisa menyaksikan Patah saat lagi. Selamat malam, sampai jumpa.